flooding the borders to collect on it. Sniper won't aim for your head. Oke geng, film kali ini mengisahkan tentang perjalanan seorang tentara Amerika Serikat yang sangat disegani serta ditakuti. Dia mengabdi sebagai bagian dari misi untuk melindungi pasukan koalis dan melawan pemberontak selama bertahun-tahun. Waduh, lama juga ya. Film ini diperankan oleh Bradley Cooper dan juga disutradarai oleh Clint Eastwood. Film diawali dengan adanya suatu keluarga Kelly, di mana anaknya yang bernama Chris dan juga Jeff dididik oleh ayahnya untuk mandiri dan juga tidak mudah menyerah ketika di antara mereka berdua menghadapi segala masalah kekerasan. Beberapa tahun kemudian terlihat Chris yang saat ini sudah meranjak dewasa. Kali ini dia mempotensikan dirinya sebagai seorang koboi terkenal di Amerika Serikat, geng. Wah, gila ya. Terlihat kali ini Chris yang akan mengikuti sebuah kompetisi Brown Cowboy dan juga tidak lupa selalu disupport oleh satu adiknya yaitu Jeff. Di perjalanan pulang dan tentunya membawa sebuah sabuk kemenangan, geng. Pada saat sampai di rumah, Chris sudah tidak sabar memberikan satu bentuk kebahagiaan Chris kepada pacarnya yang bernama Sarah. Namun pada saat membuka kamar, tiba-tiba ya di sana terlihat Sarah dan juga pria itu baru selesai ani-ani bersama. Waduh, tentu saja Chris yang melihat hal tersebut marah kepada pria itu dan hampir menghilangkan nyawanya, geng. Bukannya tanpa alasan, Sarah melakukan ini semua karena dia sebelumnya sering diabaikan oleh Chris. Karena Chris lebih mengutamakan hobinya bersama dengan adiknya daripada bersama dengan pacarnya. Waduh, mang serba salah jadi cowok ya. Tidak perlu banyak bicara, Chris langsung menyuruh Sarah untuk keluar dari rumah dan menghilang dari kehidupan Chris. Ya memang pada dasarnya cobaan macam ini tidak membuat seorang laki-laki bundir ya guys ya. Kita akan melakukan sedikit menghamburkan duit dan lalu kita akan tertawa bersama. Hahaha. Seketika obrolan tidak jelas keluar, Chris mendapatkan berita informasi bahwasannya kedutaan Amerika Serikat mendapatkan ledakan yang cukup memakan banyak korban dari terorisme di luar sana. Tentunya ini akan memicu perang yang sangat besar. Tampak tidak menerima akan banyaknya korban. Keesokan harinya, Chris menghampiri pusat marinir Amerika Serikat dengan tujuan untuk mengabdi kepada negara. Lalu diperlihatkan saat dimulainya pelatihan marinir hari pertama, dari mandi lumpur hingga pelatihan tubuh keras lainnya. Pelatihan telah selesai. Chris yang sudah mulai berubah dari postur tubuh hingga penampilannya, geng. Kini mereka semua merayakan di salah satu tempat bar malam di sana. Lalu diperlihatkan satu wanita cantik yang bernama Taya. Terlihat dia digoda oleh Halode alias marinir yang baru saja mengabdi kepada negara, geng. Waduh, Halode emang astaga. Namun Taya tidak semurah itu. Dia menolak mentah-mentah ajakan ani-ani bersama dengan pria itu. Lalu tidak lama dari itu Chris datang dengan satu perhatian dan itu semua ya sedikit ampuh untuk mengajak Taya meminum Alkuma bersama ya. Siapa sangka Taya terlibat lebih dominan brutal ketika meminum Alkuma. Waduh, Taya juga bercerita tentang keluarganya serta perjalanan hidupnya. Obrolan semakin ani-ani. Chris yang selalu memuji kecantikan Taya. Keesokan harinya diperlihatkan Taya menerima sebuah telepon dari Chris untuk mengajaknya berjalan-jalan sebelum Chris yang akan dikirim ke medan perang untuk pertama kalinya. Di percakapan ini, Chris dan juga Taya semakin terlihat saling mencintai satu sama lain, geng.
Taya yang selalu berempati tinggi tentang keadaan Chris ke depannya. Sebagai pria dewasa, Chris menjawabnya dengan senyuman dan berkata, "Aku hanya berdoa bisa melakukan tugasku dengan benar pada saat harinya tiba." Singkat cerita, di mana saat ini Chris sedang berlatih menembak bersama dengan semua teman dan satu pelatihnya. Chris yang sangat terlihat akan berpotensi tinggi di bidang sniper, itu semua terlihat pada saat hari latihan setiap harinya, geng. Chris selalu membidik dengan benar sesuai dengan targetnya yang ada di hadapannya. Master our breath, we master our mind. Ketika di mana saat Chris dan juga Taya mendengar satu berita ledakan menghantam gedung pemerintahan utama di Amerika Serikat, rasa kesal dan juga sedih untuk negara. Mendengar berita itu, Taya begitu sedih karena tidak cukup lama mereka berdua menikmati bersenang-senang serta berbahagia bersama. Namun dengan ingin membuktikan bahwasannya Chris ingin serius bersama Taya, Chris terlebih dahulu mengajak Taya menikah bersama dengannya. Saat dimana acara pernikahan dimulai dengan Taya yang sangat terlihat bahagia bersama dengan Chris, tidak lama dari itu, teman militer Chris mendapatkan informasi dari komandannya akan berangkat esok hari menjalani misinya sebagai tentara militer Amerika Serikat, geng. Lalu, scene berpindah di mana saat ini Chris menjalani misinya sebagai sniper untuk menjaga para marinir yang akan melakukan penyisiran di daerah negara Irak. Terlihat, mereka semua telah sampai di sana bersama dengan satu temannya yang kita sebut saja si Didik. Dia memberikan informasi bahwasannya musuh dari kita dari negara Irak juga memiliki satu penembak jitu yang bernama Mustafa. Mencari tempat yang sangat aman, Chris dan juga si Didik mengawasi semua teman militernya dari orang-orang pemberontak serta juga terorisme. Tidak lama dari itu terlihat seorang ibu dan juga satu anaknya. Chris mencurigainya dan ternyata benar. Si ibu itu membawa satu bahan peledak dan memberikannya kepada anaknya untuk menghilangkan nyawa para militer di hadapannya. Beruntung sekali, Chris yang sudah mengintainya berhasil menghilangkan nyawa pemberontak tersebut, geng. Meskipun Chris melakukan hal itu dengan tampak kasihan karena pertama kalinya Chris menghilangkan nyawa manusia. Saat memasuki satu markas kamar Chris, satu temannya menyambut Chris dengan pujian karena sebelumnya dia menggila dengan menghilangkan banyak musuh terorisme. Chris juga kali ini sangat terlihat kepikiran karena baru saja menghilangkan banyak sekali nyawa ketika menjalani tugasnya. Di hari berikutnya, terlihat semua para masukan militer yang kembali mengawasi keadaan dan tiba-tiba, ya, mereka semua dikejutkan dengan adanya satu korban dari para pemberontak terorisme. Lagi dan lagi, Chris mampu menyelamatkan mereka semua dari para terorisme yang akan menghilangkan nyawa mereka semua, geng. Waduh, beruntung sekali mereka punya. Tidak lama dari itu, terlihat satu pengendara mobil yang sedang membawa bom menuju kepada para militer. Chris yang telah mengcover mereka semua. Lagi-lagi, keberuntungan Chris yang telah mengcover mereka semua mampu menyelamatkan mereka dengan satu tembakan tepat pada sasaran. Wow. Menuju dengan korban selanjutnya, Chris yang terlihat menemukan satu manusia yang akan hendak menaruh granat kembali dan tidak terlepas dari rasa takut, panik, karena Chris masih belum terbiasa melihat manusia meninggoy di depan hadapan dia sendiri. Ketika malam tiba, kita dibiarkan satu tentara Irak yang bernama Mustafa. Ini adalah salah satu penembak jitu yang terkenal di negara Irak. Dan juga ini adalah manusia yang akan dianti-anti oleh para militer dari Amerika Serikat. Kali ini dia terlihat sedang mengawasi di sekitar sana dan mampu melumpuhkan satu korban jiwa. Pagi telah tiba, terlihat beberapa militer menghampiri Chris dan tidak lupa mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan mereka semua sebelumnya. Namun
Chris tetap saja merasa bersalah karena satu dari kru mereka harus pulang nyawa dahulu meskipun Chris kali ini telah menghilangkan banyak korban melebihi penembak jitu sebelumnya. Saat tiba di tempat makan siang, Chris disambut dengan semua temannya dengan nama panggilan sang legenda penembak jitu. Tidak lama dari itu, Chris yang akan kembali mengawasi di sekitar wilayah di sana dengan sekaligus telepon bersama dengan istrinya. Taya yang terlihat sudah mulai hamil membuat Chris semakin rindu kepadanya. Seiring dari perbincangan dari mereka yang semakin lama semakin ani-ani, itu semua membuat Chris sedikit menghilangkan rasa tegang dan juga ketakutan, geng. Wah. Singkat cerita di saat ini satu komandan dari Amerika Serikat memberikan informasi bahwasannya mereka akan mencari pria pangeran dari negara Irak yang bernama Zarqawi. Dia memiliki 5.000 tentara yang telah didanai olehnya. Kita semua akan mencari keberadaan wilayah dengan cara mencari di setiap pintu rumah yang ada. Terlihat Chris yang seperti biasa akan mengcover mereka semua, namun kali ini dia berinisiatif akan mengikuti turun dan menyisiri rumah bersama dengan para marinir. Itu semua dilakukan karena Chris tidak bisa menjangkau pergerakan karena terhalang oleh gedung-gedung di hadapannya. Memasuki rumah tersebut dan Chris menanyakan kepada bapak tua ini tempat dan wilayah Zarqawi berada. Dengan bantuan translate, satu temannya Chris mampu mendapatkan informasi alamat Zarqawi, namun bapak tua ini butuh uang imbalan atas informasi tersebut. Karena dia melakukan hal itu akan dipenuhi dengan resiko yang sangat besar, geng. Di perjalanan menuju alamat Zarqawi, Chris dan juga bersama dengan semua pasukannya terlihat diintai oleh satu penembak jitu dan ya, satu dari peluru Mustafa mampu menghilangkan supir dari tentara militer dan kericuhan terjadi. Di sana yang akan terlihat Zarqawi yang sangat akan terkenal sadis dan tidak memandang umur, dan juga Chris yang terlihat terperangkap oleh Mustafa. Mendengar teriakan dan juga siksaan Zarqawi kepada bapak tua dan juga keluarga sebelumnya, ingin saja melihat wajahnya, namun Mustafa sang penembak jitu telah mengcover Zarqawi dan juga para pengikutnya. Semua telah selesai, di mana sang komandan sangat marah kepada satu ketua anggota Chris karena tidak bisa mengamankan anggotanya. Maka dari inilah sang ketua memutuskan tidak mengejar anggota Zarqawi dan memilih meninggalkan wilayah ini untuk sementara. 3 minggu berlalu terlihat Chris dan juga semua teman militernya sudah kembali pulang ke Amerika Serikat dan disambut oleh keluarga masing-masing dari mereka. Keesokan harinya diperlihatkan Chris yang akan diajak berkeliling melihat keindahan di luar sana sekaligus memeriksa kandungan istrinya. Saat terlihat Taya yang telah diperiksa isi kandungan tersebut, namun tiba-tiba dokternya akan memeriksa kestabilan kondisi darah dari Chris dan tentunya benar, Chris tidak dalam kondisi stabil pendarahan karena saat ini dia mengalami kondisi tekanan mental yang akan terus mengingat siksaan-siksaan yang sebelumnya dia alami. Taya dan juga Chris terus berdebat karena Chris yang selalu terlihat baik-baik saja, namun tiba-tiba di tengah perdebatan itu Taya kesakitan alias akan mengeluarkan anak dari mereka berdua. Dan ya, mereka berdua sangat terlihat bahagia karena telah kedatangan satu pria kecil dari kehidupan mereka. Di hari berikutnya terlihat Chris yang tetap saja melihat informasi terbaru terhadap korban-korban setiap harinya dari pasukan militer Amerika Serikat. Membuat Taya dan juga anaknya semakin merasa sendiri dan sering diabaikan. Taya juga akan mengingatkan kepada Chris, kamu harus pulang dengan selamat di hari kedua nanti. Ini semua demi keluarga kita dan juga anak-anak kita. Memasuki tur kedua ini, Chris yang sudah disambut sebagai sang legenda penyelamat mereka semua. Tidak lama dari itu Chris melihat adiknya yang saat ini sudah memasuki dunia militer. Namun dia sangat merasa ketakutan akan di medan perang nanti. Sebagai saudara tertua, Chris tetap memberikan dia semangat serta dukungan kepadanya.
Tiba di sana dengan misi yang sama menyisiri rumah-rumah untuk menanyakan di mana tempat alamat Zarqawi berada, kini Chris dan juga temannya yang akan menemukan satu sandera untuk diinterogasi. You recognize this guy? انت شايف هذا الرجال؟ Ingin sekali istirahat sebentar, Chris dikagetkan dengan adanya ledakan di wilayah sana. Dan ternyata benar, itu adalah Zarqawi yang kembali melakukan onar. Bapak tua yang sangat menyaksikan hal tersebut, tidak lama kemudian dia mengajak semua bapak tentara untuk makan malam bersama. Mereka semua terlihat bahagia karena jarang sekali mereka semua mendapatkan makanan gratis di saat medan perang. Tidak lama dari itu, Chris yang melihat satu bekas luka di dengkul bapak itu membuat Chris curiga dan kembali memeriksa rumah tersebut. Di saat dalam pencarian siapa sangka, Chris menemukan semacam ruangan bawah tanah dan ya, Chris menemukan semacam banyaknya sekali senjata dan akhirnya Chris membawanya dan menyuruhnya untuk membawa mereka semua ke tempat restoran, tempat atau markas Zarqawi dan juga Mustafa berkumpul. Tiba di sana dengan menyuruh bapak tua ini untuk membuka dan menemui Zarqawi serta dijaga untuk dijadikan umpan bagi mereka semua. Namun pada saat memasuki gedung tersebut keadaan mulai ricuh. Tentara Amerika kembali memasuki jebakan atau perangkap mereka semua. Lagi dan lagi Chris dan juga semua rekannya kembali kehilangan jejak atau misi telah gagal kembali. White side, hold security, white side. Satu tahun berlalu terlihat Chris yang sedang memperbaiki mobilnya. Tiba-tiba ada satu veteran yang mengucapkan terima kasih karena jasa Chris lah. Dia bisa tetap hidup kembali bersama dengan keluarganya. Ya, meskipun dia harus kehilangan satu kakinya seumur hidupnya. Tidak lama dari itu, Chris kembali menjenguk anak keduanya yang dimana terlihat dia menangis, namun dokter mengabaikannya dan Chris panik mendengarkan suara bayinya. Hal itu karena dampak psikologis Chris yang dialami perang sebelumnya, geng. Saat tiba di rumah Taya yang harus merasakan tersiksa akan adanya Chris, namun perubahan Chris dan kurang perhatiannya kepada keluarganya membuat Taya semakin membenci ketika Chris kembali medan perang berikutnya. Di tur ketiga ini, Chris diperlihatkan di perjalanan sedang menuju tempat kawasan Zarqawi kembali bersama dengan pasukannya. Dipenuhi dengan mata-mata, Mustafa sang penembak jitu itu akan segera mempersiapkan diri untuk melumpuhkan musuhnya. Di saat itu juga, Chris yang baru saja melumpuhkan satu pemberontak Irak melanjutkan menyisiri gedung di sana. Merasa kondisi aman, tiba-tiba ya lagi-lagi Mustafa membuat satu temannya yang bernama Big Les hampir saja kehilangan nyawanya. I don't think that's gonna. Terlepas dari satu korban tadi, keadaan semakin memanas. Chris meminta untuk akan kembali dan nyawa akan dibalas dengan nyawa. Tiba di satu gedung tempat di tengah-tengah wilayah Zarqawi, Chris memeriksanya gedung tersebut dan tiba-tiba satu komandan dari Chris kembali menerima tembakan dan kehilangan nyawanya, geng. Ini semua terjadi karena Chris bergerak bersama dengan pasukannya dengan rasa emosi dan memasuki perangkap tersebut. Hingga akhirnya mereka semua memilih pukul mundur bersama-sama. Go, buddy. I got you, man. I got you. Look at me. Look at me. Di tur keempat ini diperlihatkan Chris yang akan kembali mengawasi di sekitarnya. Tidak lama kemudian dia melihat satu pemberontak dan beruntung Chris mampu menyelamatkan para militer kembali. Namun satu anak kecil menghampiri pria itu dan mengambil alat granat tersebut. Chris
yang melihat hal itu berharap anak kecil itu tidak akan melakukan satu tembakan yang tentunya mau tidak mau Chris harus menghilangkan nyawanya. Singkat cerita, kali ini satu komandan memberikan informasi serta misi kembali akan menuju ke satu tempat gedung T yang akan mampu mengakhiri perang ini semua meskipun gurun pasir sekalipun menimpa mereka semua. Terlihat sudah sampai di sana dengan Chris yang tidak lupa dengan satu senjata penghilang nyawanya. Kini mereka semua sudah memasuki gedung tersebut dan mempersiapkan semuanya dengan senyap. Di waktu yang sama, kita diperlihatkan Mustafa yang telah mengintai mereka semua dari jarak 1000 km dari keberadaan Chris dan juga rekannya. Terbukti akan kehebatan seorang sniper, dia mampu menghilangkan satu tentara Amerika Serikat, geng. Mendengar suara tembakan tadi, Chris langsung memberikan informasi kepada seluruh timnya di mana letak keberadaan sang sniper yang dicari selama ini. Terlihat Chris yang kembali mencari keberadaan Mustafa dan ya, dia menemukan Mustafa dengan jarak 1900 km. Begitu sangat mustahil. Senapan sekup dari Chris yang tak akan mampu melihat jarak lebih dari 1000 km. Namun, di saat keadaan darurat akan adanya kepungan dari musuh, satu temannya mempercayai Chris, sang legenda sniper yang mampu menghilangkan nyawanya. Dan ya, benar sekali, Chris yang baru saja berhasil menghilangkan nyawa orang yang selama ini dia cari. Namun sayang sekali, di saat itu juga semua para pasukan militernya akan dikepung oleh pasukan Zarqawi dan juga sekaligus badai pasir yang akan menimpa di peperangan terakhir mereka, geng. Scene berpindah di mana telah selesainya perang dan Chris kembali ke satu tempat work. Tidak lama kemudian, Taya menelpon Chris dan ya, Taya mendapatkan kabar bahwasannya Chris telah sampai di Amerika. Namun di saat Chris terlihat memilih sendirian daripada kembali bersama dengan istri dan juga 2 anaknya. Ini semua akibat kerusakan psikologis Chris yang terus terbayang akan siksaan serta tangisan saat perang minggu kemarin, geng. Hari-hari berlalu, geng. Kini Chris menemui satu dokter dan dia diinterogasi tentang kecemasan serta gangguan psikologis Chris. Tidak mempercayai hal itu, Chris akhirnya dibawa oleh dokter itu untuk menemui korban veteran yang sudah beberapa kali kehilangan anggota tubuhnya. Ini semua bertujuan untuk Chris yang akan bisa bersyukur karena pulang dari medan perang dengan selamat serta bisa berkumpul kembali bersama dengan keluarganya. Dari hal itulah, Chris kembali bisa beradaptasi dengan keluarganya dan mengajari anak-anaknya sebagaimana Chris dulu diajari tentang kehidupan oleh ayahnya, geng. Chris berpamitan untuk keluar bersama dengan satu teman mantan veterannya. Di akhir film ini, Chris dikabarkan tewas oleh seorang mantan veteran karena dia masih mengalami gangguan mental serta psikologis, geng. Waduh, bisa-bisanya loh mati tragis kayak gini ya. Oke, geng, tidak mengenal lelah dan juga terus berkarya. Terima kasih telah menonton, geng. Sampai jumpa di film selanjutnya.